Oke, sebelumnya perkenalkan nama saya Bagus Ramadan. Di sini saya akan menjelaskan tentang uh, emotion recognition with deep learning on Google Colab, yaitu pendeteksi emosi wajah dengan metode deep learning melalui Google Colab. Di sini saya melalui website ini. Nah, di web ini itu datasetnya menggunakan VER 2013 ini. Nah, datasetnya ini itu isinya ada pendeteksi 7 kategori wajah, yaitu happy, sad, angry, surprise, disgust, fear, dan neutral. Nah, di sini kalau mau download datasetnya, nah di sini kemudian lanjut ke bawah ini, apa itu deep learning? Deep learning itu adalah metode pembelajaran evolusi dari machine learning, pengembangan dari machine learning. Kemudian lanjut bawahnya lagi, computer vision itu apa? Computer vision itu metode pengenalan gambar yang dilakukan oleh komputer. Kemudian OpenCV di sini itu open source computer vision library. Di sini itu library di Python yang digunakan di Google Colab. Oke, langsung masuk ke langkah kerjanya, yaitu pertama kita masuk ke link ini dulu. Link referensinya ada di bawah sini, di yang bagian GitHub ini. Kemudian kita klik open in Google Colab. Nah, di sini hanya source code-nya saja, belum ada data yang diupload. Nah, kita langsung upload saja data yang tadi kita download datasetnya itu, dataset dari VER 2013 itu. Nah, ini kita upload ke sini, kita drag and drop aja. Nah, ini tadi, kemudian kita drag, kita drop di sini. Oke. Nah, kita menunggu prosesnya di sini. Oke, saya pause dulu, saya lanjut ketika sudah selesai upload. Oke, di sini uploadnya sudah selesai, prosesnya sudah selesai. Kemudian masuk ke langkah pertama, yaitu unzip the zip file. Nah, di sini nama filenya archive, sedangkan di sini namanya emoji. Kita ganti dulu ke archive. Sudah, kemudian di run. Dan kemudian langkah berikutnya import package, langsung saja kita run. Nah, di sini sudah. Lanjut langkah berikutnya, yaitu initializing training and test generator. Di sini kita di source code ini kita menuliskan perintah untuk training dari dataset tersebut. Jadi total ada 28.709 gambar dan 7.178 tes. Nah, di sini ini ada gambarnya. Kita run. Sudah selesai. Found 28709 image belong to 7 class. Ini dibagi ke 7 class, ini juga sama. Oke, lanjut ke langkah keempat, yaitu membuat CNN model. Nah, di sini langsung saja kita ke source code-nya.
Nah, di sini kita run. Kemudian berikutnya langkah ke-6 yaitu compile dan training. Nah, di compile ini kita langsung uh, kita run supaya datasetnya itu dipelajari oleh computer vision itu. Jadi nanti tiap image dari dataset itu dipelajari, bentuknya kemudian dikategorikan. Nah, ini juga melatih dari komputer supaya dapat mendeteksi akurasi ketepatan dari gambar tersebut. Nah, di web ini epochnya itu ada 100 gambar. Jadi dia tuh belajar 100 gambar. Sedangkan di codingnya ini dia cuma 50 gambar saja. Oke, di sini mungkin langsung kita run saja. Nah, ini prosesnya epoch 1 dari 50. Oke, mungkin setelah selesai akan saya lanjutkan lagi. Oke, di sini sebentar lagi selesai. Ini epoch 49 dari 50. Oke, di sini ada loss, akurasi. Sebentar lagi. Nah, sudah kita analisis di sini. Ini loss, ini ada akurasi. Hasil akhirnya lossnya itu 0,3789. Kemudian akurasinya 0,86 sekian. Jika dibandingin sama percobaan pada epoch pertama, lossnya itu besar. Kemudian saat epoch ke-50 itu lossnya semakin kecil. Kalau dari akurasinya dari dia 0,24 segini semakin besar menjadi 0,8. Jadi tingkat akurasinya dan tingkat kesalahannya itu berbanding terbalik. Tingkat kesalahannya semakin banyak epochnya dia pembelajaran, maka tingkat kesalahannya semakin kecil dan akurasinya semakin besar. Oke, lanjut ke langkah berikutnya yaitu langkah ke-6 yaitu saving model. Saving model di sini kita run saja model save dengan nama model.h5. Kemudian di sini ada graphical representation. Semua 7 emotion tadi akan direpresentasikan dalam grafik. Ada X dan Y. Sini langsung saja kita run. Jika sudah, di sini kita bisa menampilkan resultnya. Nah, result di sini itu gambar di sini misalkan kita ganti, tapi harus kita upload dulu foto. Misalkan di sini, nah kita upload ke sini. Kemudian ini diganti namanya menjadi sesuai nama yang diupload ini. Satu di situ, kemudian nah di sini ketika kita ini hasil dari yang sebelumnya, kemudian ini ketika kita run. Nah, di sini dia angry-nya sedikit, happy sedikit, surprise sedikit, lebih condong ke fear dan sad. Padahal ekspresi di sini lebih ke netral dan happy. Maka berdasarkan analisis di sini, karena epochnya cuma 50, masih menurut saya masih kurang trainingnya kurang banyak. Di sini tingkat akurasinya masih salah ya.
Kemudian ketika kita menggunakan gambar lain, misalkan kita ganti gambar. Nah, misalkan kita ganti gambar ini, kita upload di sini. Kemudian namanya diganti sesuai kemudian langsung saja di run lagi. Nah, ini juga masih salah, dia malah menunjukkan vir-nya dominan sekali, padahal di sini gambarnya happy, maka salah ya. Oke, mungkin penjelasan dari saya di sini ada kesimpulannya juga. Kesimpulannya di sini semakin banyak epochnya itu, maka tingkat keberhasilannya semakin besar, tingkat akurasinya juga semakin besar. Dari percobaan yang saya buat, epochnya hanya 50 kali pembelajaran dari sistemnya, maka akurasinya masih kurang. Kurang lebih diperlukan 100 seperti pada website ini supaya hasilnya bisa lebih akurat. Oke, mungkin cukup sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih.